memasuki dari kelompok 5. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari GFRP atau Glass Fiber Reinforced Polymer. GFRP adalah serat polimer yang terbuat dari matriks plastik yang diperkuat oleh serat halus dari kaca. GFRP sendiri memiliki kekuatan yang cukup besar. Bahan yang dimilikinya ringan, ketahanan terhadap segala jenis cuaca, tahan air yang mengandung air garam seperti air laut atau yang lainnya. GFRP biasanya digunakan untuk perkuatan balok, kolom, dan struktur bangunan interior maupun eksterior bangunan. Kelebihan dari GFRP sendiri itu ada 5. Yang pertama, mudah diaplikasikan dan ditangani. Yang kedua, biaya instalasi dan pemeliharaan yang rendah. Yang ketiga, ketahanan terhadap korosi. Yang keempat, kekuatan dan ketahanan yang sangat tinggi. Yang kelima, koefisien muai panas yang rendah. Kekurangannya itu ada 3. Yang pertama, harga material relatif mahal. Yang kedua, penyusutan. Yang ketiga, creep. Jenis-jenis GFRP itu ada 3. Yang pertama, C-glass, yaitu ditunjukkan untuk penggunaan pada aplikasi listrik. Yang kedua itu E-glass, digunakan untuk ketahanan korosi yang tinggi. Yang keempat itu S-glass, yang ditunjukkan untuk kekuatan yang tinggi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Tarif Awandi, NPM saya 171-003-1150-1110. Saya di sini akan membahas tentang material properties. Material properties tersebut terdiri dari 8. Yang pertama, mechanical strength. Fiberglass ini memiliki daya tahan yang lebih besar dari baja, jadi itu digunakan untuk membuat kinerja tinggi. Dan yang kedua, electrical karakteristik atau karakteristik elektro. Fiberglass ini adalah insulator listrik yang baik bahkan pada ketebalan rendah. Dan yang ketiga, incombustibility atau mustahil, karena fiberglass bahan material ini tidak mudah dibakar. Ia tidak berkembang biak atau mendukung menyala api. Itu tidak mengeluarkan asap dan produk beracun ketika terkena panas. Dan yang keempat, dimensional stability atau stabilitas dimensi. Fiberglass ini sensitif terhadap variasi suhu dengan hygrometri. Ini memiliki koefisien rendah dari ekspektansi linear. Dan kelima, compatibility with organic matrix atau kecocokan dengan perkumpulan organik. Fiberglass ini dapat memiliki kemampuan untuk bergabung dengan banyak sistematik dan beberapa mineral yang dibuat seperti semen. 6. Non-retting atau non-membusuk. Fiberglass ini tidak membusuk dan tidak terpengaruh oleh binatang pengerat dan serangga. Yang ketujuh, thermal conductivity atau conductivity thermal. Fiberglass ini memiliki konduktivitas thermal rendah sehingga sangat berguna dalam industri bangunan. 8. Dielectric permeability atau peningkatan energi. Properti dari fiberglass ini membuatnya cocok untuk jendela elektromagnetik. Selanjutnya kembali lagi kepada teman saya. Pembahasan berikutnya yaitu proses manufaktur. Dibuatnya serat kaca ini atau GFRP, Glass Fiber Reinforced Polymer, menggunakan tungku pembakaran yang besar untuk melelehkan pasir atau bahan campuran kimia secara perlahan hingga cair. Kemudian bahan cair tersebut diproses melalui serangkaian lubang yang sangat kecil, biasanya berdiameter 17-20 mikrometer untuk E-glass, 9 mikrometer untuk S-glass untuk membentuk sebuah filamen.
Filamen-filamen ini kemudian direkatkan menggunakan larutan kimia untuk membentuk sebuah roving atau sebuah gulungan filamen yang panjangnya seperti benang. Diameter dari filamen-filamen tersebut dan juga jumlah filamen di dalam satu ikatan akan menentukan beratnya. Biasanya, berat akan dinyatakan dalam satuan yards per pound, yaitu beberapa yards fiber dalam 1 pound bahan, sehingga angka yang lebih kecil berarti gulungan yang lebih berat. Contoh dari ukuran yard standar adalah 225 yard, 450 yard, dan 675 yard. Atau dalam teks grams per kilometer, berapakah gramkah berat gulungan fiber sepanjang 1 km itu? Angka ini merupakan kebalikan dari yield, sehingga angka yang lebih kecil akan menunjukkan gulungan yang lebih ringan. Contoh dari teks standar adalah 750 teks, 1100 teks, dan 2200 teks. Lalu ada metode-metode dalam proses manufaktur. Ada 3 metode. Yang pertama ada pultrusion process, yang kedua ada filament winding process, yang ketiga ada lay-up. Kita masuk ke metode yang pertama. Metode pultrusion process, sebuah metode yang melibatkan penarikan terus-menerus revolving fiber melalui resin dan masuk ke cetakan yang kemudian dipanaskan. Suhu tinggi dalam cetakan menyebabkan matriks mengeras menjadi bentuk penampang struktural. Lalu kita masuk ke metode yang kedua, filament winding process. Metode ini merupakan sebuah metode yang dapat diotomatisasi untuk membangun serat dengan resin di sekitar mandrel untuk menghasilkan bentuk melingkar atau poligonal. Kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu lay-up. Dalam metode ini dapat dilakukan secara manual dengan tangan atau mesin build up of match fiber yang dihubungkan secara permanen dengan sistem resin. Metode ini juga memungkinkan beberapa lapisan dengan orientasi serat yang berbeda yang akan dibentuk hingga ketebalan lembaran dan bentuk produk sesuai dengan yang di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aminuddin. Saya akan menjelaskan tentang proses pengujian. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode eksperimen. Sifat mekanis sampel uji yang dilakukan adalah keteguhan lentur statis, keteguhan tekan sejajar serat, dan keteguhan tarik sejajar serat. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, komparatif, uji regresi linier, dan metode uji ANOVA. Pada proses pencetakan sering terjadi kegagalan berupa retak dan pecah saat pelepasan cetakan. Selain itu, pada proses pengeringan lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkan contoh uji juga berbeda-beda, yaitu mulai dari 1 kali 24 jam hingga 2 minggu untuk setiap contoh uji. Nilai rata-rata beban maksimum pada uji lentur bahan fiber paling tinggi adalah net 300 roofing dan net 300, yaitu sebesar 120,234 kg gaya. Nilai rata beban maksimum paling tinggi yang dapat ditahan oleh fiber pada uji tekan sejajar serat adalah net 300 roofing dan net 300, yaitu sebesar 4038,2568 kg gaya. Nilai beban maksimum yang dapat ditahan oleh fiber pada uji tarik sejajar serat tertinggi adalah match 300 roofing dan match 450, yaitu sebesar 304,5020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi tentang aplikasi penggunaan glass fiber reinforced polymer pada beton. Proses aplikasi penggunaan glass fiber reinforced polymer pada struktur pembangunan yaitu 1. Perbaikan permukaan beton yang akan dibalut oleh glass fiber reinforced polymer. Perbaikan beton dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Perbaikan ringan, kedua perbaikan sedang, dan ketiga adalah perbaikan berat.
Adapun metode perbaikan berat yang ditentukan oleh jenis kerusakan strukturnya yang meliputi 1. Coaching. Perbaikan coaching adalah melapisi permukaan beton dengan cara mengoleskan atau menyemburkan bahan yang bersifat plastik dan cair. Lapisan ini digunakan untuk menyelimuti beton terhadap lingkungan yang merusak beton. 2. Injection. Perbaikan injection adalah perbaikan yang memasukkan bahan yang bersifat encer ke dalam celah atau retakan pada beton. Kemudian disuntikan dengan tekanan sampai terlihat lubang atau celah lain yang telah terisi atau mengalir keluar. Ketiga adalah shotcrete. Perbaikan shotcrete adalah perbaikan yang menembakkan mortar atau beton dengan menggunakan ukuran agregat yang kecil pada permukaan beton yang akan diperbaiki. Shotcrete sendiri dapat digunakan untuk perbaikan permukaan yang vertikal maupun horizontal dari bawah. Dan yang keempat adalah pre-pack concrete. Perbaikan pre-pack concrete adalah perbaikan yang mengupas beton, kemudian dibersihkan dan diisi dengan beton yang segar. Beton baru ini dibuat dengan cara mengisi ruang kosong dengan agregat sampai penuh. Kemudian disuntikan dengan mortar yang dan yang keempat adalah pre-pack concrete. Perbaikan pre-pack concrete adalah perbaikan yang mengupas beton, kemudian dibersihkan dan yang keempat adalah pre-pack concrete. Perbaikan pre-pack concrete adalah perbaikan yang mengupas beton, kemudian dibersihkan dan diisi dengan beton yang segar. Beton baru ini dibuat dengan cara mengisi ruang kosong dengan agregat sampai penuh. Kemudian disuntikan oleh mortar yang sifat susutnya kecil dan mempunyai ikatan yang baik dengan beton yang lama. Aplikasi penggunaan graf pada beton yaitu satu dengan cara cat dasar mengoleskan frame permukaan beton dengan tipe SW-1 epoxy. Yang kedua penjenuhan stadion tipe C51-A dengan tipe SW-1 epoxy menggunakan kuas. Yang ketiga, membungkus warping permukaan beton dengan tipe C51A. Setelah pembungkusan dioleskan epoxy, pelepasan dengan mortar dengan tujuan melindungi dari sinar ultraviolet. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjelaskan struktur material GFRP. Struktur material GFRP di sini ada 4. Yang pertama itu ada serat, yang kedua itu ada resin, yang ketiga itu ada filler, dan yang keempat itu ada aditif. Serat di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada E-glass, yang kedua ada C-glass, dan yang ketiga ada S-glass. Serat di sini fungsinya sebagai penguat. Serat meningkatkan kekuatan dan kekuatan tarik. Dan yang kedua itu ada resin. Resin di sini sebagai matriks memberi kekuatan tekanan yang tinggi dan meningkatkan serat di dalamnya. Yang ketiga itu ada filler. Filler di sini berfungsi untuk mengurangi biaya bahan baku dan penyusutan. Yang terakhir itu ada aditif. Aditif membantu tidak hanya untuk meningkatkan sifat mekanik dan fisik dari komposit, namun juga untuk workability-nya. Sekian, terima kasih.